Halo teman, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini ada cerita menarik tentang motivasi diri yang sayang untuk dilewatkan. Dimana pada kisah kali ini, aku akan menceritakan tentang kejujuran yang ternyata tidak selamanya baik. Ada hal-hal yang harus menjadi perhatian ketika kita ingin berkata jujur. Ikuti hingga akhir ya, agar dapat diambil pesan baiknya. Di sebuah kota kecil yang damai, hiduplah seorang pria bernama Arya. Sejak kecil, Arya telah terbiasa mendengar bahwa kejujuran adalah salah satu nilai yang paling mulia yang harus dijunjung tinggi. Dari orang tuanya, dia selalu diajarkan untuk berbicara dengan benar, tidak peduli apapun konsekuensinya. Seiring bertambahnya usia, Arya menganggap bahwa kejujuran yang langsung dan tanpa kompromi adalah cara terbaik untuk hidup. Baginya, kejujuran adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang baik dan benar. Namun, apa yang Arya anggap sebagai keutamaan seringkali menjadi bumerang yang menyakitkan bagi orang-orang di sekitarnya. Arya tidak pandai menahan kata-kata yang terlintas di pikirannya. Jika ada yang bertanya pendapatnya, ia akan langsung menjawab tanpa berpikir dua kali. Meski kadang-kadang jawabannya itu bisa membuat orang lain terluka. Ia merasa bahwa ia hanya mengatakan kebenaran, meskipun kebenaran itu tajam dan bisa menorehkan luka. Suatu hari, sahabat dekatnya, Rina, datang kepadanya dengan wajah dengan penuh kecemasan. Rina baru saja memutuskan untuk melanjutkan hubungan dengan kekasihnya yang selama ini terlibat dalam hubungan jarak jauh. Dia sangat mencintai kekasihnya dan merasa kebingungannya tentang masa depan hubungan mereka. Rina ingin tahu pendapat Arya mengenai keputusannya. Arya yang dikenal jujur tanpa ragu mengungkapkan pandangannya. "Kamu gila, kalau kamu masih mau lanjut sama dia, terlalu jauh dan pasti tidak akan bisa setia. Cobalah cari seseorang yang lebih dekat dan lebih serius. Tidak ada gunanya bertahan dengan hubungan yang penuh dengan ketidakpastian," ujar Arya dengan nada tegas. Rina terdiam, merasa kaget dengan kata-kata dari Arya. Dia tahu bahwa hubungan jarak jauh memang penuh dengan tantangan. Tetapi Rina juga merasa bahwa dia telah berusaha sebaik mungkin. Kata-kata Arya yang langsung dan tanpa pertimbangan itu terasa seperti pukulan keras di hatinya. Sejak saat itu, hubungan Rina dengan kekasihnya menjadi renggang. Meskipun Rina masih mencintainya, dia merasa ragu dan terombang-ambing antara cinta dan kenyataan yang dihadirkan oleh Arya. Akhirnya, hubungan itu pun berakhir. Rina merasa sangat kesepian dan terluka, namun dia tidak bisa menyalahkan Arya sepenuhnya. Rina tahu bahwa Arya hanya ingin memberikan nasihat berdasarkan pandangannya, namun kejujurannya itu malah mengusik kedamaian hatinya. Cerita serupa terus terjadi. Setiap kali seseorang datang kepada Arya dengan permasalahan, Arya selalu memberikan jawaban yang langsung dan tanpa hiasan. Ia merasa bahwa orang-orang harus menghadapi kenyataan, tidak peduli betapa kerasnya kenyataan itu. Namun, ia tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang-orang yang mendengarnya. Kejujuran Arya yang tanpa kompromi itu seringkali melukai perasaan orang lain, membuat mereka merasa tidak dihargai atau disayangi. Namun, suatu hari, sesuatu yang mengejutkan terjadi pada Arya. Seorang teman lama bernama Dika, yang selama ini tidak pernah banyak berinteraksi dengan Arya. Ia mendekatinya setelah sekian lama. Dika terlihat sangat marah dan frustasi. "Arya, aku sudah lama ingin bilang sesuatu padamu," kata Dika dengan nada yang penuh dengan emosi. "Kamu itu terlalu jujur
Kamu pikir itu baik, tapi sebenarnya kamu cuma menyakiti orang-orang di sekitarmu. Setiap kali kita berbicara, aku merasa seperti kamu sedang menilai hidupku, bukan memberiku dukungan. Semua yang kamu katakan seolah-olah menganggap aku tidak cukup baik, tidak cukup mampu, dan juga tidak cukup pantas. Kamu hanya mengatakan kebenaran yang tidak ada artinya bagi orang lain. Arya terkejut mendengar kata-kata Dika. Dia tidak pernah menyadari bahwa kejujuran yang dia banggakan selama ini bisa begitu menyakitkan bagi orang lain. Dika melanjutkan, "Aku tahu kamu hanya ingin membantu, tapi kamu tidak pernah mempertimbangkan perasaan orang lain. Apa yang kamu katakan itu seperti pisau yang menusuk tanpa ampun. Aku merasa aku tidak pernah cukup baik di matamu." Arya terdiam, tidak bisa membalas kata-kata Dika. Kata-kata itu menghantam hatinya dengan keras, lebih keras dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Arya mulai merasakan beban dari kejujuran yang dia anggap sebagai kekuatan. Dia menyadari bahwa meskipun niatnya baik, cara dia menyampaikan kejujuran bisa menghancurkan orang lain. Hari itu, Arya pulang dengan hati yang penuh penyesalan. Dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan terus memikirkan kata-kata Dika. Semua orang yang pernah datang padanya dengan masalah, semua orang yang merasa terluka karena kata-katanya, semua itu mulai menghantuinya. Arya tahu dia telah salah. Kejujuran memang penting, tapi kejujuran yang tanpa empati dan pengertian bisa lebih merusak daripada membangun. Setelah beberapa hari merenung, Arya menemui Rina, sahabat yang pernah dia sakiti dengan kata-katanya. Ia meminta maaf dengan tulus. "Rina, aku minta maaf. Aku tahu kata-kataku telah menyakitimu, dan aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah bermaksud melukaimu. Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku pikirkan, tapi aku juga lupa bahwa kata-kataku ternyata bisa menyakitimu." Rina menatapnya, terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku mengerti, Arya. Tapi kadang-kadang kita tidak butuh kejujuran yang pahit. Kita hanya butuh dukungan dan pengertian. Terkadang juga kejujuran yang menyakitkan bisa menghancurkan. Bahkan jika itu datang dari seseorang yang kita percaya." Arya mengangguk perlahan, merasa ada kelegaan di hatinya. Dia tahu bahwa perjalanan panjang untuk belajar lebih berhati-hati dalam berbicara baru saja dimulai. Kejujuran memang sangat berharga, namun cara kita menyampaikannya juga tidak kalah penting. Pesan dari kisah ini, kejujuran memang penting, tetapi kejujuran yang tanpa empati dan pertimbangan bisa menyakiti orang lain. Kita harus belajar untuk menyaring kata-kata kita, memahami perasaan orang lain, dan memberi dukungan yang dibutuhkan, bukan hanya sekedar menyampaikan apa yang kita anggap benar.